Oke, selamat datang di video pembelajaran jaringan komputer. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Dan pada video ini kita akan memulai untuk proses pembuatan virtual machine untuk server. Oke, langsung saja kita akan mulai. Kita bisa klik machine, kemudian kita akan buat machine baru atau VM baru. Berarti kita pilih new. Kemudian untuk nama VM-nya di sini kita bisa buatkan misalnya server Ubuntu, kemudian kita bisa spesifik tulis untuk versinya. Kemudian untuk ISO image, di sini kita bisa pilih ISO image yang sudah kita download sebelumnya. Jika teman-teman belum memiliki ISO image-nya, bisa cek pada bagian deskripsi. Oke, kemudian untuk skip maintenance installation, di sini kita bisa centang. Jadi ini fungsinya biar kita bisa melakukan instalasi secara manual, bukan dilakukan oleh si VM. Nah, kemudian untuk RAM kita bisa set. Ini bisa sesuaikan dengan kondisi spesifikasi laptop yang digunakan atau hostnya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih menggunakan RAM 8 GB misalnya, bisa di set di 1024. Tapi untuk ini saya akan set di 2 GB. Kemudian untuk prosesor di sini saya mau set di 2. Jadi kalau misalnya teman-teman CPU core-nya ada 4, gunakan satu CPU juga sudah cukup. Oke, kemudian untuk hard disk di sini kita akan set di 25 GB karena memang kita tidak terlalu banyak menggunakan storage, atau bisa dikecilin lagi, misalnya mau 20 GB juga sudah cukup karena kita hanya menjalankan beberapa service, yaitu untuk Apache, kemudian MySQL dan PHP MyAdmin. Oke, jika sudah kita bisa klik finish. Di sini sudah terlihat kita sudah punya virtual machine baru. Di sini kita bisa klik start. Oke, di sini saya akan coba maximize tampilannya biar lebih besar. Di sini kita bisa langsung tekan enter untuk install Ubuntu server. Oke, bisa di close. Untuk cepat atau lambatnya proses instalasi ini kembali tergantung kepada spesifikasi host laptop atau PC yang digunakan. Oke, di sini kita bisa pilih language. Di sini kita bisa set English. Oke, kemudian di sini terdeteksi installer updated karena memang VM-nya secara default dia akan menggunakan tipe networknya NAT. Jadi dia langsung terkoneksi ke internet jika si host atau laptop yang kita gunakan dia terhubung ke internet. Nah, di sini kita bisa pilih continue without updating biar mempercepat proses instalasinya. Oke, untuk settingan keyboard ini bisa kita langsung done saja. Jadi kita gunakan tipe English US. Kemudian di sini kita bisa pilih Ubuntu server. Jadi biar beberapa package yang akan kita gunakan ini sudah tersedia di servernya nanti, tanpa perlu kita melakukan install terpisah. Di sini kita klik done. Kita akan tunggu. Nah, secara default karena tadi si VM yang menggunakan tipe NAT, maka dia langsung terdeteksi IP DHCP. Dia NAT di VirtualBox umumnya diawali dengan kepala 10, jadi 10 sekian. Di sini kita bisa klik done. Proxy address kita bisa kosongkan, jadi klik done.
Kemudian untuk mirror address ini bisa kita dan langsung saja, jadi kita gunakan defaultnya. Nah, ini untuk untuk layout storage. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mau custom partisi, misalnya mau untuk slash root itu sekian gigabyte, kemudian untuk untuk swap memori dan sebagainya itu bisa di custom kalau misalnya mau pilih custom. Tapi di sini kita akan menggunakan entire disk. Kita akan gunakan format secara default dari si Ubuntu. Nah, ini sudah di setup oleh si Ubuntu-nya. Jadi dari storage 25 GB ini akan digunakan sebesar 22 GB. Nanti untuk 2 GB-nya akan di set untuk boot, kemudian 1 MB-nya itu akan digunakan untuk BIOS grab-nya. Kita bisa langsung klik dan kita bisa pilih continue. Nah, ini untuk user, jadi standar user kita akan buat. Di sini kita bisa isi sesuai nama masing-masing, kemudian nama servernya misalnya Ubuntu 22, kemudian untuk tipe username kita buat username baru, kemudian buat password. Kalau sudah, kita bisa tekan tab sampai si dan-nya berwarna hijau. Kita tekan enter. Open SSH kita bisa skip terlebih dahulu, jadi tekan tab, kemudian klik done, kemudian tekan continue. Nah, di sini ada beberapa package mungkin kita bisa install bersama dengan install sistemnya. Di sini kita bisa skip, kita langsung pilih done. Oke, jika sudah sampai di tahap seperti ini, berarti kita tinggal menunggu proses instalasi servernya selesai. Oke, di sini status install sudah komplit. Tapi di sini kita bisa melakukan cancel update dan reboot. Karena biar mempercepat proses install. Oke. Di sini hanya melakukan update package. Jadi kita bisa akan lakukan update nanti setelah kita bisa masuk ke sistem. Oke, kita akan tunggu sebentar sampai si server reboot. Baru kita akan coba login menggunakan username yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kalau teman-teman di sini sudah menunggu beberapa menit atau sudah cukup lama menunggu tapi proses canceling update-nya belum berjalan, di sini kita bisa langsung paksa untuk VM-nya restart atau kita bisa reset. Di sini ke machine, kemudian pilih reset. Kemudian sini kita bisa klik reset. Oke, kalau misalnya kembali ke proses install, di sini muncul install Ubuntu server. Di sini kita bisa ke bagian disk atau DVD, kemudian pilih remove disk from virtual drive. Kemudian kita bisa lakukan reset kembali atau restart kembali. Oke, kemudian kita tunggu.
Nah, di sini sudah proses booting ke sistem. Oke, kita akan tunggu proses bootingnya selesai. Oke, di sini kalau teman-teman sudah tampil nama servernya, di sini kan tadi kita set nama server ada SRV Ubuntu 22. Nah, berarti di sini proses untuk instalasi Ubuntu-nya sudah selesai. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, masih ada beberapa loading screen, kita bisa tekan enter sampai dia muncul tampilan login kembali. Kemudian kita bisa gunakan username yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita bisa isikan password yang sudah kita buat sesuai dengan nama username. Oke, ini masih proses booting. Jadi ada beberapa tampilan. Di sini tidak perlu khawatir. Kita bisa tekan enter kembali. Kemudian kita bisa ketik clear untuk membersihkan layar dan oke. Jadi kita sudah selesai melakukan instalasi release. Oke. Jadi kita sudah selesai melakukan instalasi Ubuntu server versi 22.